Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kepada Bapak Rahmat Mulyana selaku PSI Mediate Presiden dari ISAKA. Selamat bergabung juga untuk Bapak Franciscus selaku narasumber hari ini, rekan-rekan Board ISAKA Indonesia, rekan-rekan Microsoft dan member dan non-member ISAKA Indonesia. Sebelum kita mulai ke acara, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai acara kita hari ini. Monthly Talk Sharing Session kali ini spesial karena kita berkolaborasi dengan Microsoft Indonesia dengan tema Financial Services, Cyber Security Risk in Financial Industry. Berikut rundown kita hari ini. Nantinya acara akan dipandu oleh Bapak Irfan Maulana selaku moderator dari ISAKA. Selanjutnya saya akan memperkenalkan secara singkat mengenai narasumber kita hari ini. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Franciscus Indromojo, selaku Senior Cyber Security and Compliance Technical Specialist dari Microsoft Indonesia. Bapak Franciscus ini memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang cyber security dalam berbagai aspek seperti yang bisa dilihat di slide ini. Dan moderator kita hari ini ada Bapak Irfan Maulana selaku Group Head Audit Strategi TI dari Bank Negara Indonesia dan merupakan Marketing and Communication Director dari ISAKA Indonesia. Berikut tata aturan selama acara berlangsung. Yang pertama, selama pembicara memberikan materi, mikrofon audiens wajib dalam kondisi mute. Yang kedua, audiens dapat menampilkan video sesuai dengan identitas diri masing-masing. Selanjutnya, tanya jawab akan dialokasikan pada masing-masing akhir sesi yang akan dipandu oleh moderator. Audiens mengajukan pertanyaan melalui mekanisme chat yang kemudian akan dipilih oleh moderator. Dan di akhir sesi akan ada kuis dan mendapatkan merchandise. Merchandise hari ini sendiri ada smartwatch, handsfree, socket, travel socket, Bluetooth speaker, dan wireless charging pad. Untuk mempersingkat waktu, saya silahkan Pak Irfan untuk memulai acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Rifko atas pembukanya. Begitu tadi yang disampaikan Mbak Rifko terkait dengan profil dari pembicara kita saat ini dan juga rentetan acara selama Monthly Talk Show ini berlangsung. Mungkin pertama saya ucapkan terima kasih dan juga selamat datang ke Pak Rahmat Mulyana selaku Immediate Past President, kemudian juga Pak Franciscus Indromojo sebagai pembicaraan kita kali ini yang cukup spesial dari Microsoft Indonesia, kemudian rekan-rekan BOD, ISAKA Indonesia, juga dari rekan-rekan Microsoft, dan peserta yang hadir saat ini, baik member maupun non-member. Mudah-mudahan Monthly Talk Show kali ini akan membawa wacana baru untuk kita gitu ya, membuka wawasan kita yang lebih luas khususnya terkait dengan cyber security sebagaimana yang akan disampaikan oleh Pak Franciscus. Mungkin untuk pertama kami akan memperkenalkan dulu, mungkin sudah sering juga tapi akan kami sampaikan kembali terkait dengan profil dari ISAKA Indonesia. Minta tolong Rifko, silakan Rifko slide-nya. Rifko, yang slide profil ISAKA Indonesia-nya. Lulus ya. Mungkin terputus ya, Rifko. Oke, sudah mulai. Maaf, terputus Pak tadi. Oke.
Oke, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bersama, ISAKA sendiri sudah berumur lebih dari 50 tahun. Dan untuk ISAKA Indonesia sendiri, kita di sini juga sudah 30 tahun. Tahun ini kita bentuk mulai tahun 1991. Jadi kita juga cukup lama eksis di Indonesia. Ini yang ke-30 tahun untuk ISAKA Indonesia. Mungkin untuk di slide selanjutnya, Rifko. Oke, ini profil BOD kita untuk periode 2021 sampai dengan 2023. Ada Pak Raki yang mungkin akan bergabung nanti, kebetulan beliaunya sedang ada kegiatan. Kemudian ada Pak Harun Rashid sebagai Vice President, dan juga ada Pak Ricci Aktorian sebagai Chapter Secretary, Pak Chong Hendro sebagai Treasury Director, kemudian ada Ibu Carolina sebagai Audit Director, kemudian ada Pak Anjar sebagai Certification Director, kemudian juga Pak Nizar Fuadi sebagai maaf, nggak begitu kelihatan, sebagai Program Director, kemudian ada Pak David Bungkana sebagai GRA Director, kemudian juga Pak Obrina sebagai CSX Director, kemudian Pak Hamzah Ricci sebagai Research and Education Director, kemudian saya sendiri sebagai Marketing Communication Director, dan Pak Ibnu Fajar sebagai Membership Director. Ini profil untuk BOD kita periode 2021 sampai dengan 2023. Kemudian kalau kita lihat di demografi dari member ISAKA saat ini sendiri, kita didominasi oleh yang bergerak di bidang konsultan dan jasa audit, kemudian perbankan. Juga yang cukup tinggi ada di lingkungan pendidikan dan jasa keuangan non-bank. Ini profil dari membership kita saat ini, yang jumlahnya hampir 800 member per data per Mei ini. Bisa dilanjutkan, mungkin Rifko. Ini sertifikasi yang kita tawarkan, mungkin sudah pada kita ketahui bersama. Mungkin ada beberapa yang relatif baru, misalnya seperti CDP-SE, kemudian ada juga CSX atau ITCA itu. Ini beberapa yang baru. Yang lainnya yang produk kita yang paling banyak digunakan mungkin sampai saat ini adalah CISE dan CISM. Ini baru sertifikasi yang ditawarkan oleh ISAKA. Bisa dilanjut, Rifko. Ini di samping sertifikasi tadi, kita juga ada ISAKA Certificate. Ini beberapa, kita nyediain beberapa framework seperti COVID, mungkin yang banyak digunakan. Khususnya di BUMN saat ini juga didorong untuk bisa comply dengan COVID. Kemudian ada IT Risk Fundamentals, Cyber Security, dan sebagainya. Ini untuk saat ini yang bisa kita tawarkan. Bisa dilanjutkan, Rifko? Oke, ini kontak kita office admin kita, Mbak Rifko sebagai office manajernya untuk ISAKA Indonesia. Ini alamat kita, kalau mungkin ada yang perlu gitu, juga sosial media yang kita kelola saat ini beberapa diantaranya antara lain website, kemudian juga Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, dan YouTube. Saya harapkan rekan-rekan semua sudah follow terhadap website kita gitu ataupun media sosial kita semuanya. Terima kasih, mungkin itu pembukaan dari saya terkait dengan pelaksanaan Monthly Talk Show kali ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya minta kesediaan Bapak Franciscus Indra Mojo untuk memulai sharing session-nya ini. Silakan Pak Franciscus, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang, terima kasih Pak Irfan, terima kasih ISAKA. Sekali lagi terima kasih kesempatan yang sudah diberikan untuk Microsoft Indonesia dalam hal ini, terutama oleh rekan-rekan dari board ISAKA. Jadi rekan-rekan sekalian yang lain, mungkin tujuan kita saat ini yang akan di-share oleh Microsoft lebih ke arah nanti sifatnya adalah sharing ya. Kita mau sharing jadi tentang cyber security risk di
di financial services terutama. Semoga nanti materi yang saya sampaikan itu berguna dan juga kurang lebih memberikan ide kepada Anda apa sih yang kita lihat secara umum, terutama di cybersecurity risk di financial services. Data-data yang nanti akan kita present adalah data-data yang sebagian diambil dari tim researcher Microsoft sendiri, karena Microsoft juga cukup aktif dalam melakukan research dan membuat report seperti Digital Defense Report dan kawan-kawan. Lalu kita juga mengambil dari banyak sekali sumber yang lain seperti Forbes, seperti consulting, Deloitte, PwC, dan juga sumber-sumber seperti Gartner dan Forrester. Jadi mungkin itu sekedar background dulu, nanti yang akan kita sharing. Sebelum saya mulai, perkenalkan saya, Franz dari Microsoft Indonesia. Saya selaku Technical Specialist untuk Cybersecurity and Compliance. Untuk mempersingkat waktu, saya share screen saya. Ya. Apakah sudah terlihat ini untuk screen saya? Aman. Aman ya? Ya, terima kasih. Siap. Oke, mungkin saya langsung mulai saja. Jadi materi yang akan saya bawakan kali ini balik lagi lebih ke arah cybersecurity risk di financial industry. Nanti kita coba sharing beberapa concern, beberapa highlight, beberapa landscape sampai ke level threat, dan juga secara general kita dapat merekomendasikan apa terkait dengan landscape cybersecurity di financial industry ini. Oke. Nah, jadi kita mulai dari executive summary dulu. Jadi kita mau secara singkat men-sharing kepada rekan-rekan member ataupun non-member ISAKA di webinar ini. Jadi yang paling pertama adalah untuk Asia Pasifik sendiri, cybersecurity market itu value-nya sudah cukup besar, yaitu sekitar 30,45 billion dollar di tahun 2019 dan terus berkembang. Untuk yang tahun 2020 masih dalam tahap reporting nantinya, kalau memang ada pasti nanti akan di-sharing. Jadi ini angka yang cukup besar dan surprisingly memang berkembang exponentially, terutama sejak adanya COVID, sejak adanya work from home dan kawan-kawan. Dan juga berdasarkan report-report yang diberikan oleh Deloitte, memang ada ekspektasi akan berkembang lebih jauh lagi, terutama dari sisi APAC bisnisnya, cybersecurity spending di APAC bisnis akan jauh lebih besar lagi sampai ke tahun 2026 nanti. Nah, untuk executive summary dari sisi cybersecurity landscape, memang yang kita highlight pertama kali dalam sharing session ini adalah memang akibat dari pandemik, ya. Jadi akibat dari COVID, di-influence oleh kondisi pandemik ini, remote working itu sekali lagi hal yang memang perlu didukung oleh bisnis, tapi di sisi lain memang ini menyebabkan kenaikan di cyber attack, data fraud, security breach, dan juga akibat dari remote working ini yang mau tidak mau di-adopt oleh company-company menghasilkan situasi di mana organisasi-organisasi ataupun terutama di finance services yang dahulunya tidak secara strict tidak menerapkan remote working, sekarang mau nggak mau mereka harus mengadopt dari sisi remote working-nya untuk IT environment-nya. Sedangkan untuk mengenable user-user mereka dalam remote working, IT environment pun harus disesuaikan, ya kan. Lalu juga yang kita mau highlight, oleh karena remote working ini, makanya ada istilah adoption yang cukup tinggi, terutama untuk konsep ataupun arsitektur dari Zero Trust. Nanti kita bahas secara singkat Zero Trust itu kurang lebih seperti apa. Dan juga cybersecurity challenge untuk 18 bulan ke depan, 1,5 tahun ke depan itu masih akan berputar di lingkup remote workforce, regulasi-regulasi yang baru, cost dari compliance, dan kaitannya dengan budget-budget yang cukup ada limitasinya, karena bisnis sendiri agak struggling ya, dan juga traditional ranking yang lainnya. Lalu kalau untuk data breach sendiri memang tetap menjadi ranking yang pertama. Jadi global data forecast bahwa rising threat ataupun ancaman-ancaman terkait sama data breach di APAC region pun
tetap meningkat dan bahkan diperkirakan akan menghasilkan impact sekitar 1,4 billion juta dolar secara overall di APEC region sampai 2024 nantinya. Oke. Nah, sekali lagi, jadi untuk beberapa inisiatif juga, jadi makanya untuk organisasi-organisasi yang mengembrace remote working dan juga yang terimpact dengan pandemi ini memang harus mengubah cyber security strategy mereka dan juga mengadopsi tools ataupun security konsep yang baru, karena yang lama, security konsep yang lama seperti bagaimana mereka menaruh perimeter protection itu sudah tidak lagi efektif, tidak lagi relevan. Lalu juga dari sisi government, dari sisi pemerintahan juga memulai untuk mengenforce lebih strict ya, dari sisi regulasi, dari sisi denda, terutama untuk beberapa regulator-regulator di luar sana, untuk lebih menekankan pentingnya dalam cyber security initiative ini untuk diadopt oleh organisasi-organisasi terkait. Nah, menurut Gartner sendiri, jadi memang cyber security sebagai pengenalan secara singkat lagi, cyber security sendiri itu adalah kombinasi, ya, bukan melulu sebagai solusi, tapi merupakan kombinasi dari orang, dari people, policy, proses, dan teknologis. Artinya apa? Di sini ditekankan bahwa konsep cyber security yang baik ini memang harus mencakup 4 faktor utama ini, tidak melulu bertumpu pada teknologi atau solusi, tapi juga harus diperhatikan dari sisi people, policy, terutama, dan prosesnya. Sedangkan kalau untuk tambahan informasi subset dari cyber security sekarang sudah mulai masuk, yaitu IoT. Ya, IoT security itu pun sudah masuk dalam lingkup domain dari cyber security secara implisit. Nah, di sini kita juga mau sharing bahwa berdasarkan riset survei dari Gartner dan organisasi yang lain, memang paling banyak persentasinya adalah serangan cyber security itu ujung-ujungnya adalah untuk ransomware. Jadi untuk melakukan extortion. Jadi sekitar 53% dari cyber attack, terutama yang terkait dengan ransomware ataupun extortion ini, secara rata-rata itu menghasilkan damage kepada perusahaan atau kepada suatu organisasi itu lebih dari $500.000. Dan ini mungkin beberapa tahun yang lalu kita banyak dari kita beranggapan, wah itu jumlah yang fantastis, hanya ada di luar Indonesia. Tapi in reality tidak. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia pun sudah suffer dan benar-benar mengalami banyak insiden terkait dengan ransomware ini, dan itu benar-benar menghasilkan ataupun mengakibatkan damage kepada bisnis itu sendiri dalam nominal yang memang bisa dikalkulasikan. Sebagai highlight juga dalam era pandemik ini, cyber security threat surprisingly sekalipun berujung kepada ransomware, sekalipun berujung pada data stealing, beralih kembali tipe serangannya itu back to basic, yaitu apa? Yaitu phishing. Phishing ini seperti kita ketahui bersama, tujuan utamanya adalah mencuri kredensial, ya kan, mencuri kredensial untuk lebih jauh lagi dieksekut untuk mengakses informasi-informasi atau data yang sebenarnya tidak boleh diakses oleh orang luar tersebut. Mengapa phishing ini raise? Ya karena memang exposure ataupun akses terhadap organisasi itu lebih terbuka. Dulunya orang mau kerja itu harus ke kantor, sekarang semuanya harus bisa untuk remote. Landscape ataupun environment yang harus di-cover lebih banyak, celah-celah masuk ke organisasi pun jadi lebih banyak, sehingga sekarang back to basic, serangan-serangan beralih ke phishing, yang nanti berevolusi ataupun berubah menjadi ransomware, dan juga malware-malware yang digunakan untuk kepentingan lain. Malware di sini tuh dalam artian melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak diinginkan, seperti mungkin mengakibatkan sistem down, mengubah konfigurasi, namun tetap tujuan utamanya biasanya adalah pencurian data. Dan threat yang terakhir terkait sama phishing dan yang lainnya adalah social engineering. Jadi memang ini teknik-teknik yang dipakai untuk melakukan threat atau melakukan cyber attack. Ya. Jadi kalau Anda lihat dari summary ini, attack-nya itu sekarang tipenya adalah bukan dari luar ke dalam, tapi mereka mencoba dari dalam keluar. Jadi inside out, karena dirasa lebih efisien untuk melakukan atau mendesain attack-attack seperti itu dalam era pandemi ini.
Terkait dengan cyber security trend, jadi ini berdasarkan survei dari ataupun studi dari Temple University di US dan juga dari sumber-sumber yang lain. Jadi memang kalau terhadap cyber attack yang ada di Asia itu memang indikasinya itu masih under reporting. Memang mungkin ini karena regulasi yang belum cukup jelas, terutama dari sisi state level ataupun government level, dan masih bisa ditolong dengan regulasi-regulasi dari services ataupun dari industri. Nah, tren yang ada itu ada 3. Yang pertama adalah terkait dengan cyber security saat ini. Trennya adalah untuk mengadop yang namanya zero trust. Jadi zero trust ini apa sih? Mungkin rekan-rekan sekalian berasumsi, wah, zero trust ini adalah suatu jargon yang dibuat oleh vendor-vendor security, misalkan, atau solusi-solusi security. Sebenarnya tidak. Zero trust ini suatu arsitektur model yang pertama kali diinisiat oleh tim dari Forrester. Basically, ini sifatnya adalah benar-benar arsitektur secara end-to-end, keseluruhan, yang melibatkan tadi people, proses, teknologi, ya kan, dan policy. Nah, ini konsep ini secara masif sekarang kita lihat mulai di-adopt, terutama oleh financial industry. Karena apa? Dirasa setelah direview, zero trust ini memang benar-benar lebih jauh bisa melimit ataupun mereduce risk terkait dengan cyber threat yang ada sekarang ini. Karena dengan adanya zero trust itu, attack-attack yang terkait dengan misuse dari user privilege ataupun behavior of user itu bisa lebih jauh dianalisa dan di automation sehingga bisa mengurangi risiko-risiko yang ada dan lebih mengimprove, meningkatkan detection dan response. Lalu tren yang kita lihat yang kedua adalah spending di fraud prevention technology. Jadi kita lihat memang tetap karena financial services ini juga sekarang go digital, fully digital, segala sesuatu dari mobile, segala sesuatunya harus bisa berintegrasi dengan ekosistem bisnis, bank dengan e-commerce, ataupun market-market yang ada, itu balik lagi mengakibatkan adanya spending yang lebih jauh lagi dari fraud prevention technology. Dan cyber security trend yang ketiga, terutama specifically untuk Asia Pasifik ya, itu bahkan juga applicable untuk Indonesia, yaitu ransomware attack akan menjadi primary form of the threat. Jadi memang menjadi tujuan utama ataupun bentuk utama dari suatu serangan. Jadi kita lihat banyak sekali case-nya yang dipublish mau dari negara-negara apapun, dari negara India, dari negara sekitar Asia Pasifik, terkait dengan COVID-19 ini memang cukup tinggi, dan kebetulan dari India itu ranking kedua. Indonesia di ranking keberapa saat ini kebetulan belum masuk peringkat secara spesifik 1-5 itu belum. Ya. Lalu berdasarkan survei yang ada dari salah satu security solution provider terkait untuk India sendiri yang di ranking 2 itu adalah 74% dari organisasi di India itu sudah pernah mengalami ransomware attack pada tahun 2020. Australia sendiri 67%, Jepang 52%, dan Singapura itu 46%. Balik lagi, data ini kita dapat dari mana? Karena di negara-negara tersebut sudah lebih ada keterbukaan informasi atau kewajiban bagi mereka untuk melaporkan secara terbuka kalau memang mengalami attack ataupun ransomware dalam hal ini. Nah, dari challenge-challenge yang dari threat yang ada, challenge yang muncul juga kita summary-kan ada 3 cyber security challenge yang utama. Yang paling utama selalu berkaitan dengan remote workforce, ya kan. Belum lagi nanti dengan adanya regulation yang baru, cost of compliance, keterbatasan budget, dan juga training-training yang perlu dilakukan. Tapi in summary, poinnya adalah untuk cyber security challenge, yang paling pertama itu adalah vulnerability di perangkat-perangkat ataupun di environment remote work. Nah, jadi report dari Barakuda sendiri menunjukkan bahwa karena shifting yang begitu cepat ini, banyak perusahaan ataupun banyak organisasi yang belum 100% siap security strateginya untuk mengembrace ataupun mengamankan remote work activity ini. Oleh karena itu, bahkan beberapa organisasi itu kita lihat yang dulunya
menerapkan konsep bahwa solusi-solusi ataupun approach seperti device management, seperti authentication management mungkin dulunya tidak terlalu difokuskan, sekarang balik lagi ke sana. Karena apa? Karena perangkat-perangkat yang ada sekarang tersebar di luar office environment dan mereka harus memanage ataupun mensecure secara baik, karena kalau memang perangkat ataupun remote workforce utility tersebut vulnerable, maka pose another risk ke organisasi tersebut. Yang kedua, cyber security challenge ini mungkin dari dulu sampai sekarang sama, tapi jadi benar-benar di-highlight lagi, yaitu lack of cyber security workforce. Jadi ini sudah cukup jelas di Indonesia sendiri, kita lihat bahwa apalagi dengan adanya pandemi ini, coverage area ataupun workload area dari sisi security itu meningkat secara eksponensial. Sedangkan sebelum itu pun dengan workforce ataupun dengan workload yang ada, cyber security sendiri saja sudah kekurangan resource. Dan sekarang load ataupun coverage eksponensial meningkat, sehingga ini mengakibatkan benar-benar lebih menunjukkan adanya kekurangan di cyber security workforce itu sendiri. Nah, lalu yang kita mau highlight untuk cyber security challenge yang ketiga, selain dari FSI, ini juga mungkin ada hubungannya juga karena medical institution ataupun healthcare itu sedikit banyak berinteraksi dengan FSI, terutama dari sisi insurance. Sehingga kita lihat ada korelasi antara financial service dan healthcare sektor yang mana saling berhubungan, ya kan? Baik itu berhubungan secara bisnis maupun berhubungan secara sistem. Jadi kita juga mau menunjukkan bahwa terutama untuk teman-teman financial service yang berhubungan dengan healthcare business itu sendiri sekarang memang low sekali untuk dari sisi maturity levelnya. Nah, ini yang kita perlu heads up, dan ini pose another risk, dan juga ini merupakan salah satu tanggung jawab bagi kita yang berinteraksi dengan mereka untuk membantu bagaimana cara meningkatkan maturity level dari sisi healthcare sektor bisnis. Jadi kalau kita lihat ini adalah tiga macam top cyber security challenge yang kita temukan. Lalu kalau dari sisi cyber security spending sendiri, nah kita lihat sedikit. Jadi hampir sama dengan summary yang di depan tadi. Memang in summary untuk dari sisi cyber security spending itu meningkat secara general, dan juga dari sisi network security juga tetap meningkat. Tapi lebih jauh lagi memang model-model cyber security spending yang ada sekarang ini tidak hanya fokus ke infrastruktur, tapi juga lebih ke arah baik itu untuk secara remote workforce enablement, dari secara utilities juga meningkat untuk cyber security-nya, juga regulatory. Nah ini yang kita mau highlight adalah memang kalau dari sisi government sendiri, ini juga nanti akan berhubungan dengan cyber security spending. Contohnya, government authority di beberapa negara lain seperti China, India, dan Singapura, itu memang benar-benar memberikan effort untuk merilis ataupun memperkenalkan cyber security guideline, yang mana ini juga nanti diharapkan akan membantu untuk mengoptimalkan cyber security spending atau mengarahkan cyber security spending yang lebih tepat. Karena tanpa adanya regulasi atau arahan yang jelas dari government authority, dari organisasi ataupun company-company sendiri juga kita bisa bilang sedikit lost, ya kan? Regulasi mana yang harus diikuti? Apakah ada arahan tambahan? Fokus areanya di mana selain dari regulator dari industri sendiri yang biasanya lebih aktif memberikan arahan dari sisi cyber security-nya. Oke, nah kalau untuk new normal sendiri di financial services, ya ini ada beberapa data yang kita bisa show. Kita ambil dari Accenture, kita ambil dari GfK, PwC, Bankrate, dan CMS, basically organisasi-organisasi yang melakukan review dan reporting. Jadi kalau dari sisi yang pertama adalah untuk new normal di financial service, regulation akan lebih ketat lagi. Jadi regulation is intensifying. Dan faktanya saat ini dari data-data yang ada, secara garis besar itu hanya sekitar 14% dari bank-bank yang
secara confidence mereka melaporkan bahwa sudah mencapai fully risk-based decision making. Fully risk-based decision making ini seperti apa sih? Jadi memang ini adalah istilah yang mana mengindikasikan bahwa kalau misalkan ada inisiatif atau ada kebijakan baru atau ada enforcement baru yang dilakukan di sebuah bank atau financial service, itu benar-benar dilihat dari risk base sampai ke level cyber security risk. Poin yang kedua, new normalnya adalah customer sekarang lebih ke arah, kalau dulu kan kita seolah-olah memang customer is everything, hanya mungkin sedikit banyak dari sisi cyber security itu tidak relevan, kurang relevan mungkin, tapi sekarang dengan adanya risk ini, in reality customer are in the driver's seat. Behavior mereka ataupun model ataupun perilaku mereka yang benar-benar mengendalikan atau menjadi fokus utama penerapan new normal, penerapan security enforcement, penerapan kebijakan terkait security sampai ke bisnis. Jadi di sini yang kita temukan juga saat ini baru sekitar 31% dari konsumer sendiri merasakan bahwa financial institution yang mereka pakai atau mereka gunakan itu benar-benar mengerti kebutuhan mereka secara bisnis dan secara dari sisi cyber security-nya. New normal yang ketiga yaitu money mobility. Nah, ini saya rasa rekan-rekan di Indonesia, terutama financial service di Indonesia itu cukup advance dalam hal ini ya, karena memang benar-benar exponentially meningkat. Online banking meningkat, mobile banking meningkat, mobile transaction, baik itu untuk yang digital wallet ataupun e-market ataupun e-commerce itu meningkat secara besar-besaran. Jadi yang kita temukan sekitar 40% dari konsumer sendiri memang benar-benar tidak atau belum visit ke kantor cabang, baik itu kantor cabang bank ataupun FSI selama 6 bulan. Ya, bayangkan, ini memang reality sih, terutama kalau saya boleh sharing personal flavor, kalau ini diimplikasikan ke saya sejak era COVID ini, lockdown ini ataupun PSBB-nya ada dari tahun kemarin itu, kalau diingat-ingat saya sendiri mungkin ke kantor cabang itu kurang dari 3 kali. Ya, maka dari itu memang new normalnya sekarang segala sesuatu yang mobile, segala sesuatunya bisa dilakukan secara mobile, baik itu financial transaction maupun aktivitas-aktivitas perbankan seperti pendaftaran rekening, seperti misalkan pengaturan account itu harus bisa dilakukan secara online. New normal yang keempat terkait dengan margin, capital, and liquidity, pressure-nya bertambah karena apa? Karena bank sendiri seperti kita tahu bersama, bank dan FSI itu juga salah satu supporting structure dari sisi government, ya kan, mereka yang support supaya government ini benar-benar sustainable, jangan sampai collapse, jangan sampai krisis, ya kan. Sedangkan di satu sisi bisnis pun susah sekali untuk berkembang dengan adanya pandemi ini. Nah, jadi 37% dari bank eksekutif itu benar-benar menghabiskan effort mereka itu untuk memikirkan bagaimana cara atau merencanakan bagaimana untuk mengupgrade IT infrastruktur mereka supaya lebih bisa meng-cut cost dan improve efficiency. Nah, ini kita lihat kalau di market itu banyak sekali yang memang kalau dulunya itu berfokus sebagian besar di sisi CAPEX, capital expenditure, sekarang metode yang dilihat oleh executive banks ataupun FSI salah satunya adalah bagaimana untuk mengconvert, ya kan, mengconvert capex menjadi opex sehingga lebih efisien. New normal yang kelima yaitu financial crime itu meningkat dan lebih sophisticated sekarang. Kita lihat juga ini financial crime ini bukan hanya pencobaan untuk mencuri uang atau aktivitas untuk mencuri uang, mencuri dana, tapi juga berkaitan dengan money laundering.
banyak sekali financial cyber attack yang memang didesain selain untuk mencuri uang atau mencuri dana, itu didesain untuk melakukan money laundering ataupun bahkan terrorist financing. Dan sayangnya aktivitas-aktivitas ini cukup challenging untuk didetek, sehingga menurut data yang ada sekitar hanya 50% dari financial crime yang berhubungan dengan money laundering ataupun terrorist financing incident ini bisa didetek secara baik. Oke. Nah, jadi untuk sedikit lagi tentang financial crime impact ataupun trends-nya, ya ini lebih ke arah impact-nya. Jadi memang untuk dari sisi regulatory, data yang kita ambil dari PwC dan Morgan Stanley, ini sekitar 20% dari financial service itu mengalami benar-benar tambahan-tambahan action enforcement yang dipush dari sisi regulator. Ini terutama terjadi juga kalau misalkan memang dari sisi government belum ada guidance atau belum ada hukum yang cukup jelas, maka tumpuan utamanya adalah dari sisi regulator. Impact yang lain adalah dari sisi transaction fraud, beberapa ataupun salah satu dari financial institution itu benar-benar mengalami 20% loss dari sisi market capitalization karena terkait dengan denda-denda yang mereka harus bayarkan terkait dengan fraud dari transaction ini. Lalu yang kita lihat impact yang lain adalah personal accountability. Jadi saat ini regulator dan enforcement agency itu benar-benar memposisikan eksekutif dari bank itu secara personal liable untuk financial crime yang terjadi. Lalu sedikit sharing impact yang benar-benar ada record breaking ya kan, pecah telur ini istilahnya ya kan, untuk denda itu sudah common sekarang. Jadi nggak lagi yang institusi ini membayar sekian cukup besar, tapi memang ini karena terjadi terus-menerus, jadi sudah menjadi yang common. Dari tahun 2009 sendiri sekitar 280 billion dolar sudah kita lihat dibayarkan oleh bank-bank yang ada, terutama di Asia Pasifik, terkait dengan denda-denda yang mereka harus bayarkan terkait dengan financial crime. Ya, di sini ada beberapa contohnya dari beberapa bank ataupun beberapa financial industry yang memang melaporkan spend yang mereka harus berikan ataupun spend yang harus mereka bayarkan terkait dengan denda terkait dari financial crime yang ada. Nah, sedikit kita menyentuh untuk technical portion-nya ya. Jadi memang kalau dari sisi financial services itu secara serius memang under attack. Dan kalau kita lihat berdasarkan survei dari Verizon, Data Breach Investigation Report, itu sekitar 31% dari web attack itu ada peningkatannya. Jadi untuk web-based attack ataupun web app attack itu meningkat sebesar 31% recently. Dan juga kita temukan bahwa waktu dari sisi waktu yang ada dari pada saat sistem itu dibocorkan atau sistem itu dipenetrate sampai data itu dibocorkan keluar itu bisa dalam hitungan menit, ya kan? Jadi dari langkah awal eksploitasi sampai ada data yang bisa diekstrak out, baik itu sedikit data ataupun banyak, itu bisa dalam hitungan menit dan jam. Banyak sekali firm atau banyak sekali organisasi-organisasi yang tidak tahu bahwa breach sudah terjadi sampai berminggu-minggu. Nah, ini data yang kita bisa tampilkan. Jadi seperti kita bisa lihat terkait dengan attack dwell time ini ya. Jadi timeline di mana penetration ataupun eksploitasi terjadi sampai kebocoran data terjadi. Untuk masalah compromise-nya itu dalam hitungan menit. Data kebocoran data sendiri sampai bisa diekstrak keluar 78%-nya juga dalam hitungan menit. Dan juga ya ini yang cukup surprising, how long, seberapa lama korbannya sendiri itu aware bahwa ada data yang bocor. Ini bisa sampai berminggu-minggu, sekitar 54% dari victim. Nah, insiden itu sendiri rata-rata top 3-nya terkait dengan apa sih? Terkait dengan error-error pada umumnya, error pada sistem, ataupun error pada
aplikasi. Yang kedua itu terkait dengan privilege misuse. Nah, ini kita indikasikan di sini kenapa ada korelasinya dengan phishing attack. Karena sekarang metodenya adalah kredensial itu penting sekali untuk dijaga karena begitu dicuri dia bisa merambah ke privilege misuse. Terutama kalau kredensial yang bocor itu dari person ataupun dari persona yang memang punya hak akses istimewa. Dan yang ketiga adalah theft dan data loss. Ya. Nah, ini untuk all industrinya. Spesifik financial service sendiri, top 3-nya adalah yang paling pertama, web application attack. Itu sekarang sekitar 48% dari insiden-insiden yang ada pada tahun 2020. Denial of service, dan card skimmer. Oke. Nah, ini sekedar untuk sharing juga, apa yang kita temukan, Microsoft temukan, karena kebetulan kita juga selain bekerja sama dengan vendor-vendor ataupun dengan institusi-institusi di luar sana, kita juga melakukan research, ya kan? Kita punya digital cybercrime unit, kita juga bisa berintegrasi ataupun berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dari negara-negara yang lain. Nah, kita punya satu summary bahwa memang saat ini cyber attack apapun itu, common cyber attack, mau sampai yang nanti berujung pada ransomware atau pencurian data, itu punya pattern yang sama. Jadi ada empat tahapan utama, yaitu yang pertama adalah plan dulu. Jadi cyber attack ada yang sekarang itu jangan disangka wah ini random cyber attack. Ya, tapi tidak. Cyber attack kalau terjadi di suatu organisasi itu biasanya sudah direncanakan. Disurvei dulu, nama kantornya apa, bisnisnya apa, model banknya apa, B2B, B2C, nama eksekutifnya siapa saja, model bisnisnya seperti apa, itu direncanakan. Perencanaan itu nanti mengakibatkan berimplikasi kepada bagaimana cara cyber attack itu dideliver. Phishing-nya yang dideliver itu seperti apa, model-model email ataupun model-model attachment yang bisa kemungkinan besar mengelabui end user dari korban itu seperti apa. Lalu setelah itu masuk ke tahap yang lain yaitu traverse, yaitu coba dikontrol, serta execute mission. Execute mission ini cukup banyak, mulai dari pencurian data tadi sampai membuat sistem down. Nah, jadi in summary flow attack-nya itu dimulai dari yang pertama, yaitu threat actor atau penyerang itu mentargetkan set of karyawan ataupun internal employee dari suatu organisasi via phishing campaign, ya kan? Lalu biasanya setelah mendapatkan patternnya, mereka mendeliver phishing campaign itu melalui email atau melalui website iklan atau melalui chat message dari ribuan employee atau dari sebagian besar employee yang ada, pasti ada beberapa yang mungkin cyber security awareness-nya kurang, atau mereka tidak hati-hati, atau kalau orang Indonesia kita bilang agak kepo, ya kan, terima sesuatu langsung dibuka, terjadilah suatu exploit. Nah, begitu ada exploit, ini secara simple, biasanya workstation tersebut langsung terkompromis. Dan langkah awal yang dilakukan apa? Langkah awal yang dilakukan selalu adalah mencuri kredensial, mengumpulkan kredensial, apa saja kredensial yang ada di sistem tempat vulnerability ataupun exploit itu aktif akan diambil. Nah, dari sini kredensial yang didapatkan akan dicoba untuk digunakan mengakses sistem-sistem yang lain, lateral. Nah, ini yang cukup berbahaya kan. Kalau memang end user-nya di kantor, wah, aman. Misalkan secara network security ada segmentasi dan lain sebagainya. Nah, ini kalau terjadi lewat internet, lewat jaringan luar, itu akan susah sekali dikontrol. Nah, jadi kredensial tersebut akan dipakai untuk mengakses sebuah aplikasi. Begitu mengakses sebuah sistem, sebuah aplikasi, akan dicoba lagi, didik lagi, ada kredensial ataupun ada data yang bisa di-gather atau tidak. Nah, ini kita lihat. Jadi begitu masuk ke sistem lain, masuk ke aplikasi, akan dicoba mengexfiltrate PII ataupun sensitive business data. Nah, itu kalau dari tadi orangnya. Nah, ini juga salah satu celahnya juga, kalau tadi kan anggap employee mana saja yang kurang aware. Nah, ada juga model kedua, yaitu targeted, benar-benar literally targeted. Ini biasanya executive level. Jadi
suatu phishing itu benar-benar ada yang didesain untuk user pada umumnya maupun didesain untuk executive level, yang lebih meyakinkan lagi. Nah, begitu targeted employee ataupun executive level ini membuka attack ataupun membuka phishing dokumen ataupun link tersebut, akan mengakibatkan diambilnya lagi ataupun di extort keluar kredensial yang ada, sehingga mengakibatkan proses-proses lain terjadi. Jadi contohnya misalkan menginfeksi device-device yang lain dengan cara pertama mendisable antivirus, mendisable device security-nya untuk masuk ke sistem yang lain. Lagi-lagi compromise kredensial ataupun account tadi yang sudah dicuri ataupun sudah didapatkan digunakan untuk mengakses cloud service environment atau bahkan enterprise environment, yang mana ujung-ujungnya akan melakukan exfiltration ataupun pencurian data PII ataupun sensitive business data keluar. Nah, metode yang ketiga ada lagi remote credential harvesting. Nah, ini yang paling hati-hati ya. Sering kita temuin di lapangan bagaimana caranya sih suatu user account itu bisa bocor, bisa dieksploit. Karena banyak sekali kita temukan satu user ini kan nggak hanya punya account di enterprise, nggak hanya punya account di kantor, dia juga punya account di, let's say, di email provider luar, email provider personal, forum-forum, ataupun website-website yang lainnya. Sayangnya banyak sekali dari mereka itu menggunakan password yang sama. Jadi di forum A mereka pakai password misalkan Frans tanda seru 123. Di internal environment, mereka juga menggunakan password yang sama. Frans 123 misalkan, user ini. Nah, kalau kredensial dia di sistem yang lain itu bocor di luar, ya kan, kita lihat kan banyak sekali forum-forum ataupun mungkin penyedia platform yang personal itu bocor datanya. Data yang sama akan dicoba digunakan terhadap corporate account mereka. Jadi mereka mix and match biasanya attacker ini, sungguh niat ya. Jadi mereka mencoba mencuri data dari luar enterprise dan akan di match dengan data-data di enterprise. User mana yang kelihatannya sama, mungkin passwordnya sama dan dipakai untuk masuk. Nah, ini biasanya juga cara mereka mendapatkan kredensial ini selain dari data leak di luar sana, juga men-set up phishing website ataupun website yang palsu. User-user nggak sadar bahwa mereka masuk ke website yang palsu, kredensialnya diambil, dipakai untuk masuk ke sistem corporate mereka. Jadi ini 3 model utama yang kita lihat di cyber attack yang ada terutama saat ini. Nah, landscape-nya sendiri, enterprise threat landscape dalam 6 bulan terakhir kita lihat ada sekitar 68 jenis insiden yang tersebar di 8 different country, ya kan, direspons dengan bantuan dari Global Incident Response dan Recovery Team. Jadi biasanya mereka sendiri kalau misalkan ada suatu organisasi itu mengalami attack di Indonesia, mereka untuk menemukannya itu harus benar-benar berkolaborasi dengan region karena saling terhubung. Biasanya masuknya dari negara A, tapi ternyata impact terbesar ada di cabang di negara B misalkan. Nah, itu yang kita lihat ada trennya. Lalu juga sekitar 15.000 case itu dikerjakan benar-benar fokus berkolaborasi dengan Cyber Defense Operation Center. Jadi nggak hanya dengan solusi-solusi ataupun teknologi-teknologi saja, tapi dengan benar-benar organisasi yang punya capability dalam cyber defense operation ini. Nah, data yang kita temukan 6 bulan terakhir 85-90% insiden itu disebabkan oleh yang pertama missing patch atau critical vulnerability, baik itu device, baik itu aplikasi. Apalagi dengan era work from home ini kan kita sulit sekali ya kan untuk memastikan device-device yang mengakses ataupun aplikasi yang dipakai untuk mengakses itu aman. Yang kedua, insiden itu juga disebabkan excessive use of admin privilege. Nah, ini paling common juga kita temukan, karena biasanya untuk kemudahan operasi,
administrative right itu kadang lupa dimonitor. Kita juga temukan banyak sekali user yang ternyata, wah, global admin ataupun administrator root-nya itu banyak. Padahal ada rasio tertentu yang harusnya dipenuhi. Dan juga, itu menyebabkan kalau misalkan suatu admin terinfeksi, ya dia dengan mudahnya dipakai untuk melakukan aktivitas yang lain. Nah, lalu yang ketiga, kita temukan insidennya juga karena mitigasi dari credential theft itu belum diimplementasikan dengan baik. Ya, contoh simpelnya apa? Untuk mencegah credential theft kan tadi strong password ataupun yang simple MFA itu belum secara 100% di-enforce dengan baik. Nah, jadi yang kita lihat di sini adalah jadi dari semua itu key cybersecurity concern dan challenge untuk FSI CISOs itu biasanya apa? Jadi ada 3 macam concern. Yang pertama, cybersecurity concern. Mereka punya challenge bagaimana cara memanage complexity dari environment mereka yang best of breed. Multiple environment harus diintegrasikan dan dimonitoring jadi satu. Yang kedua, challenge yang harus mereka hadapi adalah memanage privilege access. Ya, jadi admin itu kita sarankan kita juga temukan ya, admin itu selamanya aktif sebagai admin bisa mengakses semuanya. Nah, padahal itu bukan best practice karena mengakibatkan menimbulkan cybersecurity risk sendiri. Jadi admin sendiri pun kita temukan bahwa seharusnya penerapan yang baik itu harus dilimit. Mereka hanya bisa mengakses dengan hak akses sebagai admin itu based on approval misalkan. Nah, ini jadi challenge tersendiri juga. Patch dan configuration management, stronger authentication juga menjadi challenge. Lalu yang terakhir, yang jelas-jelas nyata itu adalah enforcement dari data classification policy. Karena ujung-ujungnya data yang mau dicuri adalah yang akan dicuri adalah data, sehingga data classification itu menjadi penting. Concern yang kedua terkait dengan digital transformation. Nah, ini yang CISO juga sekali lagi sangat challenging karena apa? Karena konsepnya adalah sekarang harus mengembrace untuk membuka, ya kan, membuka akses lebih banyak lagi. Sedangkan membuka akses kepada cloud misalkan. Nah, challenge dari CISO adalah wah, solusi apa ataupun tools apa yang bisa di-adopt untuk mengamankan adoption dari cloud ini misalkan ataupun memperluas akses ini. Bagaimana mereka tahu apa yang mereka nggak tahu? Karena kalau CISO sendiri tidak bisa melihat apa yang mereka miliki di environment, bagaimana cara mereka memproteknya? Dan challenge yang ada dari poin concern yang kedua ini sekali lagi adalah insufficient staff, ya kan, kekurangan workforce dan capability. Concern yang terakhir terutama terkait dengan FSI tentu saja regulatory and compliance. Sangat challenging bagi mereka untuk melakukan assessment ataupun memanage compliance risk. Karena balik lagi ini scope yang ada juga tambah besar dan juga belum lagi ada tambahan kalau untuk mengembrace cloud itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan cloud vendor compliance. Ini challenge yang ada. Belum lagi nanti kalau misalkan integrasi dengan cloud yang ditanyakan selalu adalah privacy concern dan requirement-nya. Nah, ini sedikit sharing tentang concern dan challenge yang ada. Lalu dari Microsoft kita bisa sharing apa sih sebenarnya? Jadi kalau terkait dengan informasi yang ada terkait dengan remote workforce, challenge-challenge yang ada, kita mau menekankan kepada Anda sekalian bahwa ada 4 cyber security architecture yang sedang trending. Trending ini bukan berdasarkan nge-hit aja tanpa alasan, tapi karena tadi porsi-porsi attack yang ada ataupun jenis-jenis attack yang ada. Yang paling pertama adalah tren bahwa perimeter saat ini adalah identity. Kalau dulu perimeternya adalah network, perimeter dan network access. Karena apa? Semuanya bisa dikontrol dari corporate environment. Nah, sekarang semuanya tersebar di luar. Maka dari itu yang perlu diamankan dan diperkuat adalah identity. Bagaimana cara Anda mengamankan identity dari user-user Anda. Karena once itu dieksploit, akan sangat mudah bagi attacker untuk mengakses sistem ke dalam, dari luar. Tren yang kedua,
threat intelligence. Jadi kita selalu sarankan bahwa automation dengan integrasi terhadap threat intelligence dengan signal-signal security yang ada, location, behavior, pattern, itu harus menjadi komponen utama dalam melakukan detection atau dalam melakukan monitoring. Security architecture trend yang ketiga adalah information protection, karena it's all about information. Jadi mau ransomware, mau malware, mau phishing, dan lain sebagainya, yang mau dicuri adalah information. Oleh karena itu, tren yang kita mau campaign terkait dengan temuan ini adalah fokus untuk melakukan monitoring secara keseluruhan terhadap informasi-informasi yang ada, dan bagaimana cara menempelkan atau melekatkan proteksi tersebut di informasi. Karena sekarang begitu informasi itu bocor, kadang yang membocorkan karena malware, kadang bisa oleh malicious insider juga, ada beberapa case. Maka dari itu kita juga mengkampanye ada baiknya proteksi itu akan melekat di data itu sendiri. Dan tren yang keempat adalah cloud and on-premise. Banyak sekali, terutama FSI, untuk lebih beradaptasi dengan bisnis model, ya kan. Mereka mau tidak mau mengharvest ataupun mengadopt cloud. Ya, ini juga tidak hanya terkait dengan bisnis, tapi terkait dengan infrastruktur, computing power, dan lain sebagainya. Belum lagi nanti mobile solution-nya. Nah, oleh karena itu yang kita tekankan, tren yang ada juga, keamanan yang ada ataupun security yang ada haruslah mengcover dari segmentasi cloud dan on-premise environment yang ada. Nah, sebagai penutup, sebagai summary dari sharing saya kali ini, kalau spesifik terkait cloud requirement trends, nah ini apa saja sih? Jadi ada 4 tren utama. Yang pertama adalah security. Jadi kalau Anda harus mengadopsi cloud, Anda harus dealing with the clouds. Yang harus Anda perhatikan adalah bagaimana cara cloud provider ini ataupun integrasi dengan cloud provider ini tetap bisa menjamin confidentiality, integrity, dan availability dari data. Dengan banyak regulatory, dengan banyak perimeter, dengan banyak proses flow yang di-provide, itu harus bisa menjamin poin pertama ini. Requirement yang kedua terkait dengan cloud adalah privacy and control. Jadi diharapkan dengan adanya adopsi dari cloud ataupun adopsi dari bisnis model terkait cyber security risk ini, privacy dan control tetap ditekankan, tidak boleh ada yang menggunakan data Anda atau data dari user Anda jika tidak di-approve. Tren yang ketiga terkait dengan cloud adoption, yaitu compliance. Ada tren di mana memang konten-konten yang disimpan di on-premise, yang mana biasanya di backup di cloud, itu harus bisa comply dengan hukum-hukum ataupun standar ataupun law, undang-undang ya, misalkan kalau di kita, atau dengan regulatory yang ada. Serta transparency. Tren yang terakhir adalah Anda mengadopsi cloud, Anda tetap harus misalkan menjaga security yang ada di financial services architecture Anda. Transparency itu harus tetap ada. Transparency ini artinya adalah Anda harus punya visibility untuk data-data yang ada itu perputarannya di mana, siapa yang mengakses dan siapa yang memodifikasi untuk lebih mensecure. Nah, ini kurang lebih akhir dari materi sharing saya. Mungkin saya kembalikan ke Bu Rifko atau Pak Irfan ya, untuk dimoderasi lebih lanjut untuk next step-nya. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Francisco. Pemaparannya cukup menarik. Mungkin kalau boleh saya simpulkan, sebelum kita buka sesi tanya-jawab, ada beberapa hal yang cukup menarik Pak ya, kalau kita lihat dari presentasi Pak Francisco. Pertama terkait dengan kalau kita lihat untuk marketnya sendiri cukup tinggi ya, di 2019 30,45 billion dan estimasinya di 2026 mencapai 31 billion. Itu market per tahun. Dengan tingginya market itu berarti memang ini merupakan suatu kebutuhan ya, kebutuhan atau
semakin meningkatnya kesadaran organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan cyber security capability mereka. Terus terang kalau saya sendiri sebagai IT auditor, kalau hasil riset dari salah satu lembaga Big Four di audit itu selama 5-6 tahun terakhir itu kalau untuk IT internal audit hot topiknya itu selalu cyber security. Itu selama 5-6 tahun terakhir selalu terkait dengan cyber security, dan saya sendiri kebetulan saya di bank, jadi udah ya kita berusaha lah untuk mengantisipasi berbagai macam jenis serangan. Selalu ada aja dari yang sophisticated sampai yang bisa dikatakan sebetulnya nggak canggih-canggih banget, tapi ya itu merugikan Simple juga. tapi efeknya besar Simple, gitu ya Pak. Justru itu sekarang yang paling bikin apa ya, tantangan tersendiri, khususnya social engineering gitu ya. Kalau jenis serangan yang langsung ke infrastruktur kita gitu ya, ke infrastruktur perusahaan atau bank, kita bisa invest lah ya, kita bisa coba cari expertise untuk bagaimana kita meningkatkan cyber security capability kita gitu. Cuman kalau yang diserang udah di level user, ya yang apa ya, katanya pakai gendam-gendam gitulah, seperti itu ya dunia. Itu yang relatif cukup membingungkan lah untuk bagaimana kita bisa antisipasi. Kemudian saya juga tertarik tadi bahwa sekarang untuk cyber security banyak di-drive oleh pandemi COVID-19 ini ya, sebagai Global Chief Transformation Officer ya, CTO yang paling berhasil dalam mentransformasi perusahaan COVID-19 sekarang. Benar-benar langsung mentransfer, nggak pakai metodologi ya Pak. Masih mau nggak mau tuh. Dari yang zaman dulu mungkin untuk remote access mungkin hanya orang-orang tertentu gitu ya di divisi IT yang dengan segala proteksinya, hanya mereka aja yang punya akses. Sekarang udah bahkan level yang data inputter aja juga udah minta gitu ya. Maksudnya udah itulah eksposur risiko yang kita hadapi khususnya dengan COVID-19 ini akan sangat meningkat. Dari situ juga regulasi muncul. Kebetulan saya di perbankan, high regulated industry, regulasi baru juga nggak tahu nih nanti sekarang untuk PDP kan masih bentuk rancangan undang-undang. Nanti kalau misalnya sudah diundang-undangkan gitu, dampaknya ke perusahaan seperti apa, mungkin nanti Pak Franciscus juga bisa sharing gitu kalau dari kacamata Microsoft gitu Pak. Kira-kira terkait dengan penerapan RUU tersebut, kira-kira apa yang perlu kita persiapkan gitu Pak. Terus terang kita juga masih khususnya di tempat kami kita juga masih meraba-raba lah kira-kira apa sih yang kita perlukan. Juga terkait dengan tadi untuk 18 bulan ke depan adalah cost of compliance. Tentunya itu akan mengikuti serangan semakin meningkat, aturan semakin ketat, tentunya cost juga akan semakin mengikuti lah. Itu mungkin banyak hal yang sebetulnya hal menarik yang bisa kita dapatkan dari materi yang disampaikan Pak Franciscus. Gitu. Mungkin itu summary singkat dari saya gitu. Kita buka ke sesi pertanyaan gitu ya, mohon izin Pak Franciscus dan Bapak-Bapak semuanya. Silakan Pak. Oke, mungkin yang pertama ada dari Pak Ferdi Utomo. Beliau menyampaikan bahwa untuk kasus BPJS bagaimana gitu ya. Kira-kira mungkin Pak Franciscus bisa ngasih sedikit pandangan gitu terkait dengan kasus BPJS. Ini juga ditambahkan oleh Pak Ivan Santoso yang menyatakan bahwa oleh karena itu implementasi MFA sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi gitu. Kalau mungkin dari kacamata Pak Franciscus sendiri, BPJS kan bukan kasus yang sekali ini aja. Sebelumnya juga case-case kebocoran data juga sudah sudah cukup masif lah, sudah cukup masif menimpa perusahaan-perusahaan yang cukup bonafit di Indonesia. Nah, kira-kira hal-hal apa yang perlu menjadi concern kita gitu untuk antisipasi kasus-kasus ini terjadi di kemudian hari, walaupun nggak mungkin kalau dinihilkan tuh nggak mungkin, tapi paling nggak kita bisa effort untuk meminimalkan hal tersebut gitu. Mungkin begitu Pak Franciscus, silakan Pak. Ya, Pak Irfan, Pak Ferdi dan rekan-rekan yang bertanya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali.
Jadi kalau untuk spesifik BPJS, mungkin saya nggak langsung membahas tentang institusi sendiri ya, karena memang kalau untuk institusi sendiri biasanya memang ada proses hukum ataupun proses cyber incident yang sedang berlangsung, dan itu memang menjadi hak dari mereka untuk memberikan komentar terkait itu. Kalau dari Microsoft sendiri, kita lihat dari kacamata pada umumnya, mau institusinya apapun itu, sejauh ini yang kita lihat ya, pada umumnya dari insiden-insiden yang kita sudah handle, kebocoran data ataupun serangan ransomware itu selalu kita kalau di summary secara kasar itu 90% lebih itu menggunakan kredensial dari user internal. Ya, jadi yang kita bisa sharing adalah tadi contohnya user tersebut passwordnya aman, kayaknya aman, tapi sayangnya passwordnya itu sama dengan password dia di luar sana yang mungkin pernah bocor. Itu pernah kita temuin seperti itu, satu. Sehingga dieksploit, dan kebetulan balik lagi pada saat mengakses sistem, kebetulan enforcement seperti MFA atau mungkin nggak usah jauh-jauh MFA atau token ya, tapi intinya additional validation itu tidak dilakukan. Jadi kalau dari sisi security sendiri kan untuk authentication ke dalam sistem kita harus punya minimal 2 step. Kalau bagusnya 3 step sih. Something what you know, yaitu password biasanya, something what you have itu kita wajibkan. Supaya apa? Supaya mau kredensialnya dipakai oleh siapapun, at least ada additional validation. Yang mana additional validation ini berupa sesuatu yang biasanya dipegang oleh user. Nggak bisa dipindah-pindahkan, kecuali dicuri ataupun usernya kena ditangkap lah misalkan ya. Jadi balik lagi, institusi apapun kebocoran data selalu dari identity tadi, satu. Dan yang kedua, itu kalau misalkan yang kena infeksi pertama user biasa. Yang kita temuin juga kebanyakan identity yang dicuri itu kebetulan punya hak akses sebagai admin. Admin ke let's say 10 jenis server. Dan masalahnya admin privilege itu aktif the whole time. Nah itu harusnya kan bisa di-reduce kalau misalkan ada mekanisme di mana kalau user ini sekalipun dia levelnya admin, kalau mau mengakses sistem kedua atau ketiga yang highly critical itu harus based on approval, misalkan approval another party. Nah itu tidak diterapkan secara baik. Dan yang ketiga yang kita lihat juga data tersebut sampai bisa diakses quote unquote secara mudah oleh orang luar, karena kita temuin dari beberapa data yang bocor itu, datanya sendiri itu kurang di-secure. Dalam artian data tersebut disimpan dalam kondisi yang quote unquote telanjang, tanpa additional protection, tanpa additional encryption. Itu makanya in summary terkait dengan insiden-insiden yang ada, yang selalu kita tekankan tadi yang pertama adalah MFA, yang kedua adalah manage dari privilege access, ya kan. User yang admin itu belum tentu admin 100% all the time. Itu harus di-manage. Dan yang ketiga adalah informasi sendiri, data sendiri itu harus ditempelkan dengan proteksi. Sehingga kalaupun sengaja ataupun tidak sengaja bocor, si attacker ini butuh effort lebih banyak lagi untuk open the information itself. Itu mungkin Pak Irfan dan rekan-rekan yang kita bisa sharing ya dari pengalaman Microsoft sendiri untuk handle ini. Oke, terima kasih Pak Fransiskus. Memang nanti ya kita buka ya pertanyaan untuk yang rekan-rekan lain. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Saya lihat cukup menarik terkait dengan penjelasan Pak Fransiskus, khususnya terkait dengan manage user gitu Pak ya. Susah-susah gampang gitu Kak. Apalagi di beberapa sistem kadang ya even pun user default nggak boleh, tapi kayaknya berubah satu nanti rembetannya banyak gitu kan, impact-nya ke sistem-sistem lain cukup banyak. Jadi itu mungkin apa Pak, kira-kira untuk manage user sendiri itu apa yang sebaiknya kita lakukan gitu ya Pak Fransiskus? Jadi kalau berdasarkan pengalaman kita di Microsoft terutama ya, yang kita perlukan memang ini butuh proses ya kan. Maka dari itu kan tadi kalau terkait identitas ada proses yang paling cepat yang Anda bisa terapkan. Nah, memang ada impact, tapi chain effect-nya itu nggak terlalu panjang, yaitu MFA, ya kan. Yang kedua, terkait sama privilege user ini, memang yang paling penting dan tidak semua customer ataupun environment siap adalah user access matrix. Kalau nggak punya user access matrix, Anda mau pakai konsep A, konsep B, solusi A, solusi B, itu pasti nanti ada efek beruntun yang susah sekali di trace dan impact-nya besar.
Jadi yang kita bisa sarankan adalah sebelum Anda merapihkan user access ataupun privilege, penting untuk dibuatkan user access metric. Dan user access metric ini yang perlu kita tekankan adalah bukan semata-mata tanggung jawab orang IT security atau bahkan orang IT, tapi orang bisnis bahkan sampai level HR pun harus terlibat. Karena apa? Karena sistem yang ada itu kan sistem yang mau di-manage dengan user access metric ini tidak semata-mata datanya IT. Platformnya punya IT, tapi data itu sendiri misalkan punya user A atau user group B, dan juga kebetulan untuk handling data-data ini kebetulan memang policy-nya harus dari teman-teman HR. Nah, itu yang kita tekankan sih, kita campaign the whole stakeholder dari perusahaan, C-level, HR, business unit, dan IT itu harus duduk bersama-sama bikin user access metric ini sebelum nanti diterapkan di environment atau dengan menggunakan bantuan-bantuan teknologi. Gitu Pak Irfan. Terima kasih Pak. Ini nyambung juga, mungkin ada pertanyaan dari Pak Obrina. Beliau menyampaikan bahwa salah satu attack factor adalah maraknya jual beli user atau privilege credential di dark web gitu. Contoh kayak kasus Tokopedia yang disinyalir kredensial admin tidak diubah atau masih default vendor. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah efisien apabila sebuah organisasi melakukan threat intelligence sendiri ke dark web gitu, atau mungkin ada cara lain yang lebih efisien? Kira-kira seperti itu Pak Franciscus. Ya, Pak Obri ini wah keren banget pertanyaannya. Jadi memang balik lagi ini kan kebetulan cocok sekali dengan slide yang masih saya pampangkan ya, terutama untuk poin kedua yaitu threat intelligence. Jadi ada dua macam approach. Yang paling pertama adalah banyak sekali dari organisasi-organisasi itu sekarang berkolaborasi dengan multiple party. Yang pertama dari sisi organisasi internasional. Jadi kan organisasi internasional itu banyak sekali yang memang secara free, quote unquote ya kan, dari zaman dulu yang paling basic misalkan blacklist, DNS blacklist, email blacklist dan lain sebagainya itu ditarik supaya itu kan lebih free dan lebih netral. Nah yang kedua kita juga banyak lihat tren di mana customer itu punya integrasi dengan benar-benar vendor-vendor yang menyediakan data-data threat intel. Ya kan, karena apa? Karena vendor-vendor ini kadang mereka punya quote unquote ya kan, punya akses ke dalam dark web itu sendiri. Jadi kalau misalkan saya sebagai customer, saya bilang ke vendor saya ini, tolong dicarikan dong ada campaign attack nggak ya terkait sama user-user saya, pattern bisnis saya atau apa, mereka punya channelnya. Mereka punya channelnya, kurang lebih kayak semacam white hat hacker gitu ya, untuk mencari info secara manual di dark web. Dan yang ketiga, biasanya dari itu semua itu dikonsolidasikan ke dalam satu data analitik. Dari dalam satu monitoring platform ataupun alerting platform yang ada. Nah, ini tuh nanti yang bisa digunakan untuk memberikan indikasi, oh ada nggak sih user-user kita yang ternyata passwordnya pernah kena compromise di luar sana, atau username-nya tuh cocok dengan username yang pernah terkompromise di sana, atau email ataupun properti-properti lain yang bisa digunakan nantinya kalau untuk mencoba masuk ke dalam. Jadi kuncinya memang ya sudah banyak dan sudah common threat intel ini digunakan, dan ada beberapa macam threat intel, yaitu yang secara open source tadi, dan yang kedua yang memang berbayar, atau yang ketiga teknologi yang diadopt itu sendiri punya semacam threat intel yang memang benar-benar bisa mengawasi kredensial-kredensial yang ada di platform ini, apakah ada yang pernah terindikasi bocor atau tidak di belakang sana. Itu kurang lebih summary-nya, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita batasi 2 atau 3 pertanyaan lagi ya. Mungkin saya minta tolong Mbak Rifko dibacakan pertanyaan berikutnya. Mbak Rifko, silakan Mbak Rifko. Mbak Rifko. Maaf Pak, tadi saya pertanyaannya jadi hilang.
keluar dari Zoom-nya tadi. Oh, Keluar oke, dari oke, Zoom oke. tadi. Saya coba bacakan aja ya. Sebentar. Ya, Iya, Pak. ada di Zoom chat ya. Coba saya juga Iya. buka bentar. Maaf, saya lagi ini. Coba saya lihat chattingnya. Oh, ini chat. Saya bacakan dari yang paling bawah atau paling atas nih, Pak? Dari Pak Puguh mungkin tanya Pak Pugu. effortnya Microsoft untuk memperkuat agility Oh, itu, Pak. oh ya, ini Pak Pugu. Ini ya. Pugu. Jadi bentar, saya coba Pak Pugu. Sebagai Microsoft user, saya ingin tahu berapa persen engineer. Oke. Jadi sebenarnya ya. Pak Franciscus, mungkin yang pertanyaan selanjutnya yang itu udah tadi disampaikan pertanyaannya di quarter misleading, di pertanyaan selanjutnya gitu. Effort Microsoft memperkuat infrastruktur seraya deliver functionality dengan agility yang tinggi. Oke. Jadi makasih banget Pak Pugu, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi secara institusi ya, kalau dari kita Microsoft sendiri sebagai cloud provider, effort kita itu cukup besar dalam artian sekarang Anda bisa lihat juga nanti di internet ya, bisa nge-Bing, kita kan pakainya Bing search engine-nya. Itu seberapa besar investment cyber security yang diberikan di spend oleh Microsoft itu kurang lebih dari 1 billion US dollar sampai tahun 2020 kemarin. Jadi itu cukup besar sekali investasi kita di bidang security. Untuk apa? Untuk spendingnya itu untuk apa sebenarnya? Jadi kebetulan kalau kita di Microsoft sendiri dari sisi tim kita punya seperti digital cyber crime unit. Kita meleverage kerjasama dengan government institution, dengan digital crime institution seperti kepolisian internasional dan lain sebagainya. Kita spend banyak di sana, kita spend research-nya. Dan as a platform sendiri, bukan hanya Microsoft, saya rasa ya juga kebanyakan cloud provider platform juga benar-benar berfokus untuk mendesain solusi yang ada flavor security as a foundation. Jadi itu secara singkat sebenarnya cara kita memperkuat infrastruktur dengan cara apa tadi? Investasi lebih besar lagi dari sisi tim, dari sisi infrastruktur, dari sisi solutioning, dan juga selalu mendesain teknologi ataupun solution yang benar-benar foundation-nya itu dari security dan juga dari compliance, jangan lupa. Karena sekarang kita sebagai cloud provider juga sedikit banyak kalau ada yang mau adopsi langsung dilempar list panjang sekali gitu kan yang harus dijawab untuk terkait dengan compliance. Dengan harapan dari sisi security dan compliance-nya itu juga bisa mengenable dari sisi agility dan dari sisi availability-nya. Karena itu yang paling penting. Nah, mungkin itu semoga menjawab. Selanjutnya yang saya baca yang mungkin Pak Arief ya, Pak Arief Jaksono. Sebagai penyedia layanan cloud, apa yang perlu menjadi concern terkait compliance dan regulation yang paling banyak dituntut? Apakah kita fokus saja pada requirement standar atau comply juga terhadap standar yang berlaku di US? Oke, jadi ini kalau menurut kita dari Microsoft sendiri, kalau untuk mematuhi standar security, tentu saja drivernya itu memang harus dari orang bisnis. Orang bisnis itu biasanya juga berpacu pada regulatory dari bisnis atau regulatory dari institusi ataupun services yang didalami, dalam hal ini FSI. Yang paling common itu biasanya ya memang basicnya harus PCI, ya PCI-nya dijalanin dulu, ISO 27001 dijalanin dulu. Untuk pengembangannya biasanya ada dua pilihan. Kalau memang dari sisi kayak kita Indonesia, kita punya teman-teman dari BSSN kan. BSSN itu juga aktif sekali sekarang memberikan rekomendasi security standar apa yang harus dijalankan. Jadi nggak melulu harus ke US, sekalipun mungkin ya US lebih punya banyak listnya atau lebih punya use case-nya lebih banyak. Tapi langkah awal rekan-rekan BSSN itu sudah cukup aktif dan itu benar-benar bisa dipakai untuk diterapkan.
BSSN, dan juga kita punya regulatori di Indonesia, yaitu Bank Indonesia dan OJK. Nah, ini sekedar sharing juga, rekan-rekan regulatori seperti Bank Indonesia dan OJK juga selalu berkomunikasi dengan seluruh cloud provider yang ada. Untuk apa? Untuk mengumpulkan dan ngambil summary atau mengambil poin-poin yang benar-benar relevan terhadap industri di Indonesia, baru nanti dirilis sebagai rekomendasi. Nah, kalau itu semua dirasa masih kurang, baru silahkan Anda mencari standar-standar yang ada di US. Tapi balik lagi, jangan dijadikan patokan karena banyak sekali yang tidak relevan atau bahkan terlalu tidak mungkin untuk dipakai di sini. Itu mungkin Pak Arief ya, semoga menjawab. Mungkin ada satu lagi Pak Franciscus dari Pak Rahmat, mantan Pak Rahmat ya, Pas Presiden kita ya, betul? Ya, saya baca. Dalam konteks FSI Indonesia, di mana incumbent companies juga sedang berjuang untuk transformasi digital agar tetap konformasi, bagaimana balancing antara securing dan agile digital initiative based on digital technology yang butuh implementasi kencang. Ya, sekarang kalau bisnis semuanya harus kencang memang. Responsive security dibandingkan non-agile. Oke. Nah, jadi ini balik lagi, cenderung lambat dan preventive security. Bagus sekali, ini pertanyaan dari Pak Rahmat, bagus sekali dan valid ya. Jadi yang kita mau sharing itu satu, konsep yang harus diluruskan terkait sama security. Karena kan kalau security itu kan konsepnya kita blok ini, blok itu, prevent ini, prevent itu. Sebenarnya prevention atau blocking itu menjadi faktor kedua menurut sudut pandang kita ya. Karena apa? Kalau Anda hanya berfokus kepada prevention ataupun blocking, bisnisnya nggak bakal bisa berkembang, ya kan? Susah sekali, macet dikit-dikit nggak boleh ini, dikit-dikit nggak boleh itu. Oleh karena itu, untuk mensupport agility ini, seperti tadi saya sarankan, menurut konsep Microsoft, yang paling pertama juga perlu ditekankan visibility, ya kan? Dalam mendesain sebuah sistem, dalam mendesain sebuah transaksi, dalam mendesain sebuah infrastruktur, apakah Anda punya full visibility? Tidak. Terutama dalam hal akses, user access, dan juga dalam hal information distribution. Nah, kalau Anda punya mengembangkan platform dengan mengadopsi visibility as the number one priority, nanti biasanya proteksinya bisa diterapkan secara bertahap. Karena tergantung, balik lagi, harus launching sekarang, sedangkan proteksinya belum ada. At least kita bisa menyediakan informasi terkait dengan visibilitas yang lebih jauh lagi. Dan juga ini kalau boleh sharing ya, cyber incident apapun yang sudah terjadi, biasanya setelah dijalankan forensik, itu poinnya adalah, oh ini ada data yang kelewatan, nggak bisa dilihat, nggak pernah dilihat. Oleh karena itu, blockingnya nggak jalan. Nah, makanya cyber incident terjadi. Nah, makanya yang kita mau tekankan, untuk balance antara secure, agile, digital initiative ini yang paling penting adalah nomor satukan visibility, ya kan, dari sisi akses dan proses dari informasi. Baru yang kedua, pelan-pelan menyesuaikan proteksi ataupun blocking tadi yang mau diterapkan apa. Nah, selebihnya baru nanti menyusul untuk proteksi-proteksi yang ada. Itu sih mungkin Pak Rahmat, Pak Irfan yang saya bisa sharing. Oke, terima kasih Pak Franciscus. Penjelasannya cukup bermanfaat. Saya yakin apa yang dipaparkan itu akan menambah wawasan kita semua. Dan saya yakin ini bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Khususnya industri dalam menghadapi ancaman cyber security yang semakin meningkat di kemudian hari. Nah, mungkin Pak Franciscus mohon izin kalau misalnya dari rekan-rekan ada yang masih mau diskusi secara via email gitu, apa ada yang bisa di-share gitu ke kami, Pak Franciscus? Boleh sih. Atau mungkin nanti supaya kan ini kan atas perkenan dari Isaka juga ya. Jadi boleh. Feel free nanti mungkin di-pull dulu ke rekan-rekan Isaka. Nanti saya reply personally. Maksudnya saya personally yang reply untuk di broadcast supaya lebih terstruktur. Itu kita open banget, Pak. Oke, siap Pak Franciscus. Yeah. Baik, terima kasih atas pemaparannya apa yang disampaikan. Mungkin sebelum kita akhiri, sebelumnya akan ada kuisis dulu untuk rekan-rekan semua.
nanti hadiahnya disediakan khusus oleh Microsoft Indonesia. Monggo mungkin bisa dimulai Rifkoh di guide untuk pelaksanaan kuisisnya gitu. Terima kasih. Pak Franciscus, terima kasih banyak Pak atas waktu dan sharingnya di siang hari ini. Ya, terima kasih juga rekan-rekan Isaka dan Pak Irfan, Pak Rahmat dan board sekalian, rekan-rekan yang hadir. Saya persilakan mungkin ke Mbak Rifko untuk selanjutnya ya. Terima kasih sekali lagi. Rifko, bisa dimulai Rifko untuk kuisisnya Rifko? Iya Pak, udah dimulai kok. Sebentar mau di Udah sharing dimulai. screen lagi. Oke, terima kasih. Oke, kita sudah dapatkan 5 pemenang. Rifa minta tolong dibacakan pemenangnya. Nanti bisa menghubungi kemana untuk pengiriman hadiahnya. Untuk pemenang pertamanya ada Alida, yang kedua ada Pak Ivan, yang ketiga ada Pak Miki, yang keempat ada Pak Firka, dan yang terakhir ada Pak Johan. Nanti bisa email ke alamat email yang saya kirim di chat ya. Oke, terima kasih. Mungkin
mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, mau kami akhiri pertemuan kita untuk siang hari ini. Saya atas nama BOD ISAKA Indonesia mengucapkan terima kasih banyak ke Pak Franciscus atas sharingnya dan rekan-rekan dari Microsoft Indonesia atas sharingnya, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, member maupun non-member yang mengikuti Monthly Talk Session, sharing session untuk bulan ini. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Mohon izin kami akhiri, Pak Franciscus dan rekan-rekan semuanya. Selamat beraktivitas kembali, jaga kesehatan. Semoga kita senantiasa mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam, salam sejahtera. Terima kasih.